Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, terutama Ustadz kita Ustadz Samsul Hidayat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama insya Allah menyimak 1 jam ke depan bersama Ustadz Dr. Samsul Hidayat dalam kajian rutin, kajian tarjih rutin secara online untuk Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, sebagai informasi bahwa kajian tarjih rutin pekanan ini adalah bagian dari pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kematian di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk semua sivitas akademika, baik dosen maupun teknik. Dan insya Allah nanti akan menjadi bagian indikator kinerja, indeks kinerja bagi semua dosen dan karyawan. Dan pagi hari ini insya Allah kita akan bersama dengan beliau Ustadz Dr. Samsul Hidayat untuk membahas topik fatwa tarjih Muhammadiyah tentang sumpah, nazar, konsekuensi dan kafaratnya. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada beliau Ustadz Dr. Samsul Hidayat menyampaikan materinya. Namun untuk mulai kebersamaan kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian, keluarga besar Sivitas Akademika UMS dan juga pemirsa TV-mu, televisi Muhammadiyah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa, bersilaturahim dan bertolabul ilmi insyaallah dengan mengkaji fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah, yang dari fatwa-fatwa itu bisa kita jadikan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga Muhammadiyah khususnya dan juga umat Islam pada umumnya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas fatwa tarjih tentang nazar dan sumpah. Fatwa ini disampaikan oleh tim fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah karena adanya pertanyaan dari warga Muhammadiyah. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari warga Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, ini juga dari Sulawesi Selatan juga ya. Jadi ada 2 pertanyaan yang sama-sama dari Sulawesi Selatan berkaitan dengan nazar dan sumpah ini. Nah, berkaitan dengan itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam hal ini tim fatwa Majelis Tarjih, memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama tentang persoalan sumpah ya. Sumpah dulu ya. Nah, sumpah dalam bahasa Arab disebut dengan al-hilfu atau al-yamin.
al-hilfu atau al-yamin. Nah, yaitu kata-kata yang diucapkan dengan menggunakan nama Allah atau sifatnya, sifat Allah, yang itu ditujukan untuk memperkuat suatu hal. Contohnya, wallahi, demi Allah, saya sudah belajar. Jadi untuk menegaskan bahwa saya sudah belajar, menyampaikan kepada orang, disertai dengan sumpah dengan menyebut nama Allah atau menyebut salah satu sifat-sifat Allah. Yang menyebut salah satu sifat Allah diantaranya bisa dicontohkan wa azomatillah, aku tidak mencuri. Jadi sama dengan wallahi, aku tidak mencuri, wa azomatillah, aku tidak mencuri. Jadi untuk menegaskan bahwa kita tidak melakukan sesuatu atau kita melakukan sesuatu, maka kita masukkan sebelum ucapan yang kita sampaikan itu dengan menyebut nama Allah disertai harful qasam, yaitu wawul qasam, namanya wawu qasam. Wa yang di depan itu wallahi, wa-nya itu namanya wawu qasam. Ya. Wawu qasam itu isim sesudahnya menjadi jar. Jadi wawu qasam termasuk harful jar. Tapi kalau wawu biasa itu dia sebagai wawu atof, misalnya wawu kata sambung, maka isim sesudahnya itu tetap dalam keadaan aslinya, yaitu kalau marfu ya marfu, misalnya as-samawatu wal ardu, nah, itu tidak ada, ya, wal ardu itu tidak diartikan demi bumi, tetapi wal ardu di situ dan bumi, as-samawatu langit-langit, wal ardu dan bumi. Tapi kalau wallahi, wallahi demi Allah, wa azamatillahi demi keagungan Allah. Nah, itu kalau kita sebagai makhluk bersumpah untuk menguatkan sesuatu itu dengan menyebut asma Allah atau sifat-sifatnya. Tetapi kalau Allah yang bersumpah, Allah menyebut makhluk-makhluknya, baik itu makhluk berupa waktu, berupa benda, misalnya was-samai wat-tariq. Misalnya Allah bersumpah demi langit, ya, demi langit dan at-tariq. At-tariq itu planet-planet di angkasa yang seperti pengetuk pintu, bersuara seperti pengetuk pintu. At-tariq, tok 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 tok, gitu ya, tariq tok tok. Atau Allah juga bersumpah dengan yang lain, misalnya wasyamsi waduhaha dan sebagainya. Itu kalau Allah bersumpah itu dengan nama makhluknya. Tapi kalau kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifatnya. Jadi karena sumpah itu menggunakan nama Allah, maka sumpah itu tidak boleh dibuat main-main. Sumpah itu harus serius kita mengucapkannya. Nah, apa itu syarat-syarat sumpah? Kita bersumpah ada syarat-syaratnya. Sumpah itu bisa diterima sebagai sumpah yang benar. Yang pertama, sumpah diucapkan oleh orang yang berakal sehat. Berakal sehat berarti pikirannya sehat. Meskipun mungkin badannya tidak terlalu sehat, tetapi kalau akal pikirannya sehat, maka itu bisa diterima. Kemudian yang kedua, baligh. Baligh berarti orang yang sudah mukallaf, sudah terbebani hukum karena sudah berusia baligh. Kemudian yang ketiga tentu adalah sebagai seorang muslim, muslim beragama Islam. Kemudian bisa melaksanakan apa yang disumpahkan itu, termasuk bisa melaksanakan mengucapkan sumpah. Kemudian
sumpah itu diucapkan dengan sukarela, bukan dipaksa. Adapun rukun sumpah adalah lafal yang dipakai dalam bersumpah, yaitu harus menggunakan nama Allah atau sifatnya Allah, jadi salah satu sifat. Tadi misalnya wallahi wa azamatillah dan sebagainya, mungkin bisa juga wa rahmatillah, bisa juga gitu ya. Nah, di dalam realitas kehidupan dan juga disinggung di dalam beberapa ayat nanti, sumpah itu ada beberapa macam. Sumpah itu ada beberapa macam. Yang pertama sumpah lagwi. Jadi menyebut nama Allah, kemudian menyampaikan sesuatu, tetapi menyebut nama Allah itu bukan dimaksudkan betul-betul untuk bersumpah, tapi karena saking cintanya kepada Allah. Ya, orang Arab itu kan juga banyak itu sering mengucapkan wallahi, wallahi apa gitu, tapi itu bukan dimaksudkan untuk bersumpah. Mungkin karena memang saking cintanya kepada Allah, dia menyebut nama Allah, menyebut asma Allah. Sumpah yang pertama ini disebut sumpah lagwi, seperti yang disinggung di dalam surat Al-Baqarah ayat 225. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullah bil-lagwi fi aymanikum. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ghafurun halim. Jadi meskipun kata-kata itu menggunakan nama Allah, namun karena kata-kata demi Allah itu tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tidak dimaksudkan untuk bersumpah, ya, tetapi hanya untuk memperkuat atau mungkin ada rasa cinta kepada Allah, menyebut Allah itu, maka hukum sumpah itu tidak wajib membayar kafarat dan tidak ada dosanya. Ya, jadi kata-kata wallahi, wallahi aku akan datang ke kampus hari ini, pagi ini insya Allah, misalnya seperti itu ya. Itu tidak dimaksud untuk bersumpah, maka disebutkan di sini di dalam Al-Baqarah 225 seperti itu. Nah, baru yang kedua itu sumpah yang betul-betul ya, yaitu namanya sumpah munaqadah. Sumpah munaqadah. Yaitu sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan lahir batinnya. Mulutnya mengucapkan, hatinya menguatkan, memang betul-betul itu untuk sumpah. Diucapkan untuk bersumpah, baik itu untuk melakukan sesuatu atau menyatakan tidak melakukan sesuatu. Seperti contohnya, demi Allah saya akan bersedekah sebanyak 1 juta rupiah. Ini ada unsur sumpahnya, tapi ada mengandung nazarnya, ya. Demi Allah saya akan bersedekah sebanyak 1 juta rupiah. Atau saya bersumpah demi Allah tidak akan menipumu. Nah, sumpah yang seperti ini diucapkan lahir dan batin,
Jadi betul-betul disengaja, betul-betul diniatkan untuk bersumpah. Atau mungkin yang lainnya juga ya, misalnya di dalam mungkin peradilan atau dalam apa, dia bersumpah bahwa dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, maka kalau sumpah ini dilanggar, sumpah itu dilanggar, maka orang yang bersumpah wajib membayar kafarat. Wajib membayar kafarat. Ini dinyatakan di dalam sabda Allah atau firman Allah Al-Maidah ayat 89. Hampir mirip dengan ayat yang tadi, tapi ini lebih panjang karena sekaligus ada keterangan penjelasan mengenai kafaratnya ya, mengenai kafaratnya. Bunyinya la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu id'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanikum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tadi yang sumpah lagwi tadi ya. Tetapi dia Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang betul-betul kalian sengaja, maka kafarat atau tebusannya kalau melanggar sumpah itu yaitu memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Artinya makanan yang biasa kita makan sehari-hari, memberi makan 10 orang miskin sebagai tebusan kafarat dari pelanggaran sumpah kita. Kalau tidak bisa, maka memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak. Sekarang lebih sulit lagi ini, karena nggak ada budak yang secara nyata di dalam kehidupan kita saat ini, terutama di Indonesia. Tapi mungkin kalau perbudakan terselubung, wallahu a'lam. Bagaimana kalau itu semuanya tidak bisa kita lakukan? Maka disebutkan faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Jadi kalau kita memberi makan 10 orang miskin tidak bisa, memerdekakan seorang budak juga nggak bisa, berarti kita ganti dengan puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum, itulah kafarat tebusan dari sumpah-sumpahmu ya. Apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya, maka jagalah sumpahmu, jangan sampai kita melanggar sumpah yang telah kita ucapkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum, demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kamu bersyukur, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau menurut ayat ini, jika seseorang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, lalu ia tidak bisa menepati sumpahnya, terkena kafarat. Kafarat itu penebus dosa atas pelanggaran sumpah. Nah, kafarat sumpah itu secara urut, yang pertama memberi makan kepada 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dimakan sehari-hari dalam keluarganya itu. Kemudian memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya.
Dan jika semua tidak bisa, maka adalah berpuasa 3 hari. Dalam puasa 3 hari ini dijelaskan oleh tim fatwa, boleh berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Nah, tadi memberi makan kepada 10 orang miskin tadi disebutkan dalam keterangan ayat itu min awsati ma tudhimuna min ahlikum aw kiswatuhum. Maka kemudian majelis juga memberikan penjelasan kalau tidak bisa memberi makanan boleh juga memberi pakaian. Jadi disebutkan karena disebut di situ atau wakiswatuhum. Kiswatuhum atau memberi pakaian kepada mereka. Jadi nggak bisa memberi makan, beri pakaian boleh juga. Itu macam sumpah yang kedua. Jadi yang pertama dilalui berarti ucapan sumpah tapi tidak diniatkan untuk bersumpah, maka tidak ada kafaratnya. Kemudian yang kedua adalah munaqadah, itu betul-betul diucapkan disengaja untuk bersumpah lahir dan batin, maka otomatis kalau dilanggar ada kafaratnya. Nah, yang ketiga itu sumpah ghamus. Sumpah ghamus itu adalah sumpah palsu atau sumpah bohong, yaitu sumpah yang diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain. Sumpah palsu ini adalah satu dosa besar, ya, sehingga tidak ada kafaratnya dan tidak bisa ditebus dengan kafarat karena sumpahnya itu sendiri sudah mengandung dosa besar. Karena dosa besar, ya kafaratnya apa? Ya kafaratnya nggak bisa. Maka di sini tidak ada kafaratnya, tetapi ya karena memang itu dosanya besar. Maka pelakunya wajib taubat nasuha. Pelakunya wajib taubatan nasuha. Nah, dinamakan ghamus karena akan terjerumus pelakunya ke dalam neraka. Jika sumpah ini menyebabkan hilangnya hak-hak, maka hak-hak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ini didasarkan kepada surat An-Nahl ayat 94. Allah menyatakan di situ, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da subutiha wa tadzuqus su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum azabun azim. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu. Jadi sumpah bohong itu ya, sumpah palsu. Ya, sebagai alat penipu di antara kalian yang menyebabkan tergelincirnya kaki kalian sesudah kokoh dan tegaknya, dan kamu rasakan kemadharatan, kemelaratan, kesengsaraan di dunia ini, dan kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, maka bagimu azab yang agung, azab yang besar, walakum azabun azim. Juga didasarkan kepada hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As, ya, an Abdullah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-kabairu, ya, al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Jadi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dosa-dosa besar itu diantaranya adalah al-isyraku billah. Jadi yang tertinggi, yang terbesar, teragung adalah syirik kepada Allah, al-isyraku billah. Wa uququl walidain, kemudian
durhaka, berani durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa. Membunuh jiwa, baik membunuh diri sendiri, jiwa diri sendiri, maupun membunuh jiwa orang lain. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Jadi di sini disebutkan ada 4 macam dosa-dosa besar al-kabair yang disampaikan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As. Nah, itu tentang sumpah. Jadi selain pembagian tersebut, yaitu sumpah lagwi, sumpah sumpah munaqadah, sumpah ghamus, tapi masih ada beberapa jenis-jenis sumpah yang lainnya, seperti sumpah untuk mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Sumpah untuk meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Sumpah ini tidak boleh dilanggar karena menguatkan apa yang dibebankan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian bersumpah untuk meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Nah, hukumnya sumpah ini wajib dilanggar karena dia bersumpah untuk meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Maka sumpahnya harus dibatalkan, harus dilanggar. Nah, adalah sumpah untuk melakukan maksiat atau durhaka kepada Allah. Tapi ini uniknya ya. Jadi kalau yang pertama tadi sumpah untuk mengerjakan sesuatu yang wajib dan meninggalkan yang haram tidak boleh dilanggar, dan kalau dilanggar berarti dia harus membayar kafarat. Kemudian yang kedua, wajib dilanggar karena bersumpah untuk mengerjakan sesuatu yang yang diharamkan oleh Allah ya. Karena bersumpah untuk melakukan perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah. Ini wajib dilanggar sumpahnya, karena kalau dilaksanakan berarti kan bermaksiat kepada Allah. Tetapi tetap juga terkena kafarat karena dia sudah bersumpah, sumpahnya dilanggar, meskipun memang harus dilanggar, tapi dia harus membayar kafarat. Kemudian bersumpah untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang mubah atau yang halal. Nah, hukumnya ya, makruh untuk melanggarnya dan disunahkan untuk memenuhi sumpahnya itu. Jadi kalau sumpahnya itu sesuatu yang mubah, yang halal, dia bersumpah untuk mengerjakan yang boleh, yang mubah, yang halal, maka karena itu boleh, halal, kita sudah bersumpah, ya disunahkan untuk memenuhi sumpahnya. Dan kalau melanggar sumpahnya, berarti dia hukumnya makruh. Hukumnya makruh, maka tidak dikenai kafarat. Bersumpah meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh. Nah, ini hampir sama dengan yang kedua tadi, tapi ini kan yang kedua kan wajib, ini kan sunnah ya. Bersumpah meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh. Hukumnya melanggar sumpah ini disunahkan. Jadi disunahkan untuk meninggalkan atau melanggar sumpah tersebut karena kan meninggalkan yang sunnah. Kok ada sumpah gitu ya. Jadi maka di sini hukumnya melanggar sumpah tersebut justru disunahkan, tetapi ia terkena kafarat. Maka ini memang sumpah nggak boleh main-main ya. Kemudian bersumpah untuk mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Nah, hukumnya sumpah seperti ini
sunnah untuk dipenuhi dan makruh untuk dilanggar. Kalau dia melanggar, ya, maka ia terkena kafarat. Nah, ini tentang sumpah. Yang kedua adalah tentang nazar. Nah, nazar. Sumpah dengan nazar itu berbeda. Tapi ada sisi-sisi tertentu yang hampir sama. Jadi sumpah nazar, ya, nazar itu adalah mewajibkan sesuatu kebajikan. Mewajibkan sesuatu kebajikan yang sebenarnya tidak wajib menurut syariat Islam dengan lafal yang menunjukkan hal tersebut. Syarat nazar hampir sama dengan syarat sumpah tadi, yaitu berakal, balik, muslim tentunya, dan juga sukarela, tidak dipaksa. Nah, nazar itu sebenarnya sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Nazar itu termasuk kategori masyru'. Kalau untuk tadi ya, bernazar untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik, itu termasuk masyru' atau disyariatkan, tetapi tidak diperintahkan, tidak digalakkan. Jadi ya kita nggak usah bernazar-nazar, tapi nazar boleh, asal nazar itu memang untuk melaksanakan suatu kebaikan. Nah, ini didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallam anin nazri wa qala innahu la yuraddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Jadi Nabi mengatakan, atau Umar mengatakan, Nabi melarang seseorang melakukan nazar, melarang untuk nazar, dan Nabi bersabda, sesungguhnya ia tidak menolak apapun dan hanya saja ia dikeluarkan dari orang yang kikir. Maksudnya mungkin begini, jadi amal kebaikan itu nggak usah dinazar-nazarkan, ya kita laksanakan. Jadi kalau kita nazarkan seolah-olah kita itu menjadi orang yang kikir, bakhil. Masa perbuatan yang baik harus disumpahkan dalam bentuk nazar itu. Ya kita laksanakan. Nah, nazar ada dua macam. Yang pertama nazar mutlak. Nazar mutlak, nazar yang diucapkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan hal-hal tertentu. Seperti lillahi alayya, bersedekah 1 juta rupiah. Wajib atasku untuk Allah bersedekah 1 juta rupiah. Jadi di sini tidak dikaitkan dengan apa-apa. Misalnya kalau yang dikaitkan itu kan, saya akan bersedekah 1 juta rupiah apabila saya berhasil ini itu. Nah, itu namanya nazar, nanti nazar bersyarat. Ya. Yang nazar mutlak, wajib atasku untuk Allah untuk bersedekah 1 juta rupiah. Jadi nggak ada kaitannya melaksanakan sesuatu tadi berhasil apa enggak. Misalnya kan kalau yang kedua yang bersyarat itu bernazar yang dilakukan jika mendapatkan satu kenikmatan atau dihilangkannya satu bahaya atau sakit misalnya gitu ya. Jadi di sini itu nazar yang bersyarat. Apabila aku sembuh dari sakitku ini, maka aku akan sedekahkan 10 juta untuk panti asuhan yatim Muhammadiyah misalnya begitu. Itu adalah nazar bersyarat. Kalau yang pertama tadi nazar mutlak, aku akan bersedekah untuk apa? Panti
yatim untuk apa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang mutlak. Ya. Nazar itu kalau sudah diucapkan, ya, sudah diucapkan lahir dan batin tentunya, nazar itu wajib dipenuhi, wajib dilaksanakan jika isi nazarnya adalah kebaikan atau amalan yang menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya seperti tadi bersedekah. Misalnya kalau saya lulus ujian A, B, C, saya akan melaksanakan ibadah umroh. Maka laksanakan nazar itu wajib dilaksanakan. Kalau isi nazarnya adalah sesuatu amal kebaikan yang menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Contoh yang lain, bernazar sholat di masjid jika hajatnya dikabulkan. Berarti nggak pernah sholat di masjid. Nah, maka tadi nazar seperti itu menunjukkan pikirnya seseorang itu untuk beramal kebajikan kepada Allah. Kenapa harus bernazar-nazar? Tapi kalau itu sudah dinazarkan karena isi nazarnya adalah amal kebaikan, maka wajib dipenuhi, wajib dilaksanakan. Dan seperti nazar memberi makan anak yatim jika mendapatkan rezeki dan seterusnya. Jika nazar ini tidak dilaksanakan, maka orang yang bernazar terkena kafarat. Jadi nazar yang isinya adalah melaksanakan tindakan kebaikan, amal kebaikan, maka nazar itu wajib dipenuhi, dan apabila dilanggar, tidak dipenuhi, maka dia harus membayar kafaratnya. Dan kafarat nazar menurut tim fatwa Majelis Tarjih dan juga beberapa ulama yang lain kita baca, kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Yang pertama memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita makan dengan keluarga kita, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin tersebut. Kemudian memerdekakan hamba sahaya, dan apabila tidak bisa dilakukan semuanya adalah membayar dengan puasa 3 hari, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ini didasarkan kepada hadis Nabi riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir an Rasulullah SAW, qol, Nabi bersabda, kafaratun nazri kafaratul yamin. Kafaratun nazri, kafaratnya nazar, kafaratul yamin sama dengan kafaratnya sumpah. Nah, jadi kafaratnya nazar dengan kafaratnya sumpah sama. Ya. Pertama tadi memberi makan 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak, atau yang ketiga yaitu puasa 3 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut. Tetapi jika nazar itu isinya adalah amal kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah, maka nazar tersebut tidak wajib dilaksanakan, bahkan nazar tersebut harus ditinggalkan. Kalau isi nazarnya adalah kedurhakaan kepada Allah. Contohnya bernazar akan minum minuman keras kalau misalnya lulus ujian, atau juga bernazar membunuh si A atau meninggalkan sholat jika naik pangkat. Maka yang seperti itu, nazar seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Dasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyasiyahu fala ya'sihi. Ya. Dari Aisyah, Nabi bersabda, barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, hendaklah ia taati nazarnya itu, laksanakan nazarnya.
Dan barang siapa yang bernazar untuk mendurhakai Allah, maka janganlah ia mendurhakainya. Artinya nazar itu jangan dilaksanakan. Nah, orang yang bernazar dengan satu kemaksiatan lalu tidak melaksanakannya, tidak terkena kafarat, Dan orang yang bernazar itu bernazar atas sesuatu yang mubah atau yang halal, seperti nazar memakai baju baru ketika pergi ke kantor, bernazar memakai kendaraan baru untuk ke masjid, jika bisa beli kendaraan yang baru tersebut, maka nazar itu wajib dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan terkena kafarat. Jadi kalau sesuatu yang mubah atau sesuatu yang baik, yang wajib, yang sunnah atau yang mubah, nazar itu diucapkan, maka wajib dipenuhi, dan apabila tidak dipenuhi, nazar itu terkena kafarat. Seperti hadis Nabi yang lain, yaitu hadis dari Amr bin Shu'aib. Di sana disebutkan anna imra'atan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni nazartu an adriba ala ra'sika bituffi qala awfi bi nazarik. Jadi ada seseorang datang kepada Nabi. Ini seorang perempuan datang kepada Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya aku bernazar akan menabuh kendang di hadapanmu, menabuh rebana di hadapanmu, kira-kira begitu. Itu sesuatu yang mubah ya, yang mubah. Memukul kendang, memukul rebana, sesuatu yang mubah. Kemudian perempuan tadi mengatakan kepada aku sudah bernazar akan memukul rebana di hadapanmu ya Rasul. Maka Rasul menjawab, penuhi nazarmu, kerjakan nazarmu. Jadi menurut hadis ini, bernazar menabuh kendang atau menabuh rebana pun wajib dilaksanakan. Padahal menabuh kendang atau rebana itu kalau bukan sesuatu yang mubah, maka ia bisa menjadi sesuatu yang makruh dan tidak pernah menjadi suatu kebaikan. Tetapi karena itu mubah dan diucapkan nazarnya dalam rangka kebaikan, mungkin menabuh rebana itu dalam rangka menghormat Nabi, jadi itu suatu kebaikan, maka Nabi memerintahkan laksanakan aufi binazarik. Dan jika ia makruh, maka izin untuk menazar itu menunjukkan bahwa memenuhi nazar itu adalah menazar yang mubah adalah lebih utama. Jika seorang bernazar lalu ia lupa jenis nazarnya, jadi mungkin sudah terlalu lama bernazar, kemudian ya karena nggak segera dilaksanakan nazar yang baik itu, dia lupa. Saya pernah bernazar tapi apa nazarnya? Maka ia wajib membayar kafarat nazarnya itu. Jadi karena ya bernazar tapi lupa nazarnya apa. Nah, ini yang juga yang ditanyakan ya. Hal ini karena nazar tersebut merupakan hutang kepada Allah, maka dia harus membayar kafaratnya, yaitu tadi ya, memberi makan 10 orang miskin, memerdekakan budak, atau yang terakhir yaitu menjalankan puasa 3 hari berturut-turut. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya jelaskan. Ini ada pertanyaan di chat Pak Tri ya? Ya Ustaz, bisa saya bacakan? Ya. Yang pertama dari Pak Kuswasi tadi sudah terjawab, yakni yang lupa jenis nazarnya. Ya. Kemudian yang kedua itu dari Bu Main Sutanti. Ya. Apakah sumpah yang sebenarnya
yang jika tidak diindahkan itu harus membayar kafarat, itu harus diucapkan di depan orang. Kadang saat-saat tertentu kita berikan dalam hati untuk mengerjakan sesuatu. Apakah yang begini juga disebut sumpah? Pak Ustaz. Ya, sumpah itu memang ya saksi utamanya sumpah itu adalah Allah sendiri dan orang yang mengucapkan. Ini sumpah di situ ya. Tapi kalau sumpah yang berkaitan dengan banyak orang ya sumpah seperti sumpah jabatan itu kan juga. Nah itu memang harus bisa dipenuhi kan. Nah itu kalau nggak dipenuhi nanti kafarat itu ya. Jadi apa namanya? Ada sumpah yang memang diucapkan, diketahui oleh Allah dan dirinya sendiri, dan sumpah yang apa namanya disaksikan oleh orang yang lainnya. Terutama memang ini sumpah yang berkaitan dengan orang lain ya. Dan kebanyakan sumpah-sumpah tadi berkaitan dengan orang lain ketika akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka ini memang harus ada apa namanya disaksikan oleh orang yang lainnya. Kalau tadi Ustaz, yang hanya ikrar dalam hati itu termasuk sumpah atau bukan? Kalau ikrar dalam hati itu sebenarnya ya mengarah kepada nazar ya. Jadi itu kan berikrar dalam hati untuk mengerjakan sesuatu, itu masuknya kepada nazar ya. Masuknya kepada nazar. Kalau nazar yang disumpahkan adalah melaksanakan kebaikan, baik itu kebaikan sifatnya wajib ataupun sunnah ataupun mubah, maka itu wajib dipenuhi nazarnya, sumpah nazarnya tadi. Kalau tidak dipenuhi dia harus bayar kafarat. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Bu Titi Asmawati. Terkadang kita sering mengucapkan demi Allah untuk menyangatkan bahwa kita tidak berbohong. Apakah ini boleh atau kena kafarat? Jadi tadi kan sumpah ada 3 macam. Jadi untuk menegaskan, tetapi tidak dimaksudkan untuk sumpah, ya. Untuk sumpah. Ya. Jadi untuk menguatkan, menegaskan, mungkin juga karena cinta kepada Allah, menyebut asma Allah tadi disebutkan. Orang Arab itu apa-apa sedikit-sedikit wallahi, sedikit wallahi. Tapi mereka tidak bermaksud untuk bersumpah dalam arti yang sesungguhnya, sumpah yang betul-betul disengaja dengan efek-efek yang lain, ya, efek-efek dengan hubungan dengan orang lain, ya. Maka itu sumpah yang seperti itu adalah sumpah jenis yang pertama, disebut dengan sumpah lagwi, maka la yu'akhidzukumullah bil lagwi fi aimanikum. Nah, jadi kalau yang seperti itu untuk menegaskan saja saya tidak berbohong, maka itu adalah sumpah yang tidak membawa kafarat ya. Karena itu kan pasti dilaksanakan dan tidak ditinggalkan karena itu memang hanya menegaskan. Tapi kalau sumpah saya tidak mencuri, ya, saya melakukan ini karena diperlukan untuk sumpah itu ya, untuk sumpah seperti untuk kesaksian tertentu, maka itu ya apa namanya sumpah seperti itu kalau dilanggar atau menyimpang dari apa yang diucapkan maka kena kafarat. Baik, berikutnya dari Bapak Yusuf Sulistyo Nugroho. Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana dengan sumpah para pejabat saat dilantik? Pada saat disumpah mereka berniat untuk menjalankan tugasnya dengan baik, namun pada saat sudah menjabat banyak yang melanggar janjinya, termasuk sumpah jenis yang manakah pada contoh tersebut, dan apakah perlu membayar kafarah ketika melanggar janjinya? Ya, kalau apa namanya dia bersumpah untuk menunaikan tugas sebagai mungkin pejabat, dia bersumpah saya akan menjalankan dan tidak melakukan menerima atau tidak menerima langsung atau tidak langsung, kan itu biasanya bahasanya. Nah, kemudian dia sudah berusaha untuk memenuhi janji sumpahnya itu sebagai seorang yang memikul sebuah amanah. Kemudian dalam perjalanannya dia mungkin tidak menyengajakan diri untuk melanggar sumpahnya itu ya.
tidak menyengajakan diri. Jadi mungkin ada pelanggaran tertentu tapi bukan disengaja, mungkin karena sebuah kelemahan manusia, maka dia ya bertobat. Tapi kalau dia ingin bersih, ya bayar kafaratnya lebih bagus. Jadi di situ karena dia merasa itu sebagai sebuah pelanggaran atas sumpahnya, bayar kafaratnya. Beri makan 10 orang miskin, merdekakan seorang budak, atau puasa 3 hari baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Kira seperti itu. Jadi mungkin banyak ya di antara saudara-saudara kita, keluarga kita yang jadi pejabat yang sudah bersumpah sedemikian rupa, tapi mungkin ada kelalaian-kelalaian. Ya, yang pertama ya bertobat kepada Allah supaya kelalaian-kelalaian itu diampuni oleh Allah dan dibimbing oleh Allah supaya tidak lalai lagi. Nah, lebih kalau itu merasa sebagai sebuah pelanggar, bayar kafaratnya. Beri makan 10 orang miskin bagi pejabat kan nggak terlalu berat ya, termasuk puasa 3 hari berturut. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah Sikmar terkait dengan nazar, pelaksanaannya apakah harus segera dilakukan setelah hajatnya terlaksana atau bisa ditunda sampai waktu yang memungkinkan? Matur nuwun. Ya, nazar tentang amal kebaikan yang sudah diucapkan, sudah diniatkan, maka harus diupayakan untuk segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Jadi yang terbaik adalah segera dilaksanakan. Tapi kalau misalnya itu belum mampu dilaksanakannya kapan mampu, yang penting jangan sampai dilanggar ya. Usahakan untuk dikerjakan secepat mungkin, sesegera mungkin, itu yang terbaik. Itu fatwa tarjihnya seperti itu. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya dari Profesor Harsono, sebelumnya dari Bapak Rozikun terkait dengan Al-Maidah itu. Al-Maidah, Ustaz. Iya. Terkait dengan sumpah tadi, apa dalam sebutan surat Al-Baqarah ayat berapa sudah ya? Al-Maidah ya. Al-Maidah surat berapa ya? Al-Maidah ayat 89. Iya, ayat 89. Masih. Ya, syukur Ustaz. Baik, dari Prof. Harsono, bagaimana sumpah untuk kebaikan? Misalnya dengan sumpah itu kemudian 2 orang yang ingin berkelahi dan tidak jadi berkelahi. Ustaz. Bersumpah untuk kebaikan, misalnya dengan sumpah itu kemudian 2 orang yang ingin berkelahi kemudian jadi tidak berkelahi. Sumpah untuk kebaikan itu seperti apa misalnya ini? Ini memang agak rumit ini contohnya ini. Jadi mungkin bersumpah, monggo Pak Prof, gimana itu penjelasannya? Bisa dijelaskan barangkali Pak Harsono? Monggo Pak Harsono barangkali. Ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya ada 2 pihak yang berebut kebenaran, kemudian dia berebut kebenaran dan mau berantem karena masing-masing pihak merasa benar. Kemudian datang pihak ketiga, kemudian pihak ketiga tadi sudah sadar betul bahwa yang mau disampaikan itu salah. Tapi ketika itu disampaikan yang salah itu, 2 pihak itu jadi tidak berkelahi. Nah, jadi mereka merasa terpuaskan dengan yang informasi salah. Itu seringkali dalam masyarakat terjadi seperti itu. Kalau seperti itu hukumnya bagaimana Ustadz? Oh ya, itu namanya melakukan kebohongan tetapi untuk kemaslahatan. Kebohongan untuk kemaslahatan karena ada 2 yang bertikai. Ini memang tidak termasuk dalam kategori yang kita bahas tentang sumpah dan nazar ini. Jadi memang ada kalanya kita berbohong untuk kebaikan. Jadi betul-betul niatnya untuk kebaikan agar perdamaian terjadi di antara orang yang bertikai. Asal kebohongan itu tidak sesuatu yang sangat fatal ya.
maka itu dibolehkan dan itu tidak termasuk dalam kategori yang kita bahas tentang sumpah dan nazar itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, dari chat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Barangkali masih ada dari Bapak Ibu peserta kajian menyampaikan pertanyaan. Sampun tidak ada. Kalau tidak ada, barangkali dari Ustaz Samsul Hidayat menyampaikan conclusion-nya ya. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi memang di dalam kehidupan kita sehari-hari ada ini apa namanya, di dalam Islam itu sangat komplit ya untuk membimbing kehidupan kita. Jadi dalam rangka menguatkan mungkin sesuatu pendirian, kita perlu bersumpah, apalagi apabila itu terkait dengan apa namanya hubungan dengan orang lain ya, seperti dalam peradilan dan sebagainya, maka kita mengucap sumpah. Nah, marilah kita di dalam mengucap sumpah itu dengan sumpah yang benar ya, dengan sumpah yang benar. Kemudian yang kedua tentang nazar ya, kita memang di dalam Islam tadi Nabi mengatakan ya, Nabi sebenarnya kan pada dasarnya ya nazar itu ya sebaiknya nggak usah dilakukan lah gitu ya. Janganlah kita mudah-mudah bernazar ya. Intinya seperti itu di dalam hadis yang tadi ya. Tetapi ya, para ulama dalam hal ini juga majelis tarjih bahwa nazar itu dalam rangka melaksanakan yang bersifat kebaikan itu kategorinya adalah masyru'. Masyru' itu disyariatkan dalam arti dibolehkan, bernazarnya itu dibolehkan, tetapi tidak digalakkan. Tidak digalakkan itu berarti tidak diperintahkan. Bernazarlah kamu, tidak ada perintah seperti itu. Nah, tapi kalau sudah bernazar dan isi nazarnya adalah melakukan suatu kebaikan, kebaikan itu bisa dalam hal yang hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib kan sebenarnya tidak perlu dinazarkan kan begitu. Atau yang kedua hukumnya sunnah. Nah, kalau hukumnya sunnah mungkin masih masuk akal kalau untuk dinazarkan. Atau yang ketiga yang berhukum mubah. Maka yang kebaikan ini menuju ketaatan kepada Allah, baik wajib, sunnah maupun mubah, maka nazar itu harus kita penuhi, wajib dipenuhi. Nazar itu wajib dipenuhi dan pemenuhan nazar itu dilaksanakan sesegera mungkin. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Abdullah Sikmar ya. Jadi kita laksanakan nazar itu secepat-cepatnya supaya kita mungkin tidak lupa atau nanti bisa malah jadi melanggar nazar. Kita harus membayar kafaratnya. Nah, jadi apa namanya? Pertama, jangan mudah bernazar, tapi kalau sudah bernazar dan nazarnya adalah kebaikan, maka kita laksanakan sesegera mungkin, karena kalau kita melanggar nazar kebaikan tadi, maka kita akan terkena kafarat, yang kafaratnya seperti kafarat sumpah. Tapi kalau kita bernazar dengan melaksanakan satu kemaksiatan kepada Allah, saya nggak tahu kenapa ada orang bernazar seperti itu. Bisa jadi seseorang belum paham ya, belum paham tentang agama. Kemudian dia bernazar melaksanakan sesuatu kemaksiatan. Aku akan minum khamr kalau aku lulus ujian. Nah, itu jelas nazar yang isinya bermaksiat kepada Allah, maka itu wajib ditinggalkan. Dan meninggalkan nazar yang seperti itu atau melanggar nazar yang seperti itu tidak dikenai kafarat. Allahu a'lam bishawab. Saya kira begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa menjadi pedoman bimbingan hidup bagi kita yang kita ambil dari fatwa-fatwa
Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Syukran Ustaz. Barakallah ilmunya. Mohon pamit Ustaz.